an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatul kiram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Usini wa usikum bitaqalla fis sirri wal alan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Quran surah Al-Asri surah ke-103 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu demi waktu terus bergulir. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, dan sampailah kita pada saat ini tahun 1445 Hijriah, dan sekarang berada di bulan Safar, sudah berada di penghujung bulan Safar. Banyak sekali dalam Al-Quran itu Allah bersaksi, bersumpah dengan waktu, mulai dari wal laili wal fajri wad duha wan nahari wal asri. Itu semua berbicara masalah waktu, saking pentingnya waktu itu. Nah, Quran dalam surah Al-Asri tadi itu juga berbicara masalah waktu. Quran surah Al-Asri diwahyukan oleh Allah SWT di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, supaya hamba-hamba Allah itu dalam hidup ini jangan sampai rugi. Kenapa demikian? Karena banyak manusia itu mengalami kerugian, rugi besar, rugi dunia, apalagi rugi akhirat. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan. Ya, dalam surah Al-Asri tadi, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mengalami kerugian. Kenapa dia katakan rugi? Sudah di dunianya habis-habisan, di akhiratnya nanti sudah jatuh ketimpa tangga, celaka. Nah, Allah beritahukan kepada kita resepnya. Apa resepnya supaya kita tidak rugi? Nah, diturunkanlah surah Al-Asri tadi itu. Ada 5 resep yang diberikan Allah pada kita. Yang pertama adalah kata Allah wal asri. Perhatikan waktu. Kenapa kita disuruh memperhatikan waktu? Yang pertama karena waktu yang diberikan oleh Allah pada kita itu enggak sama. Ya. Ada yang diberikan waktu 50 tahun, ada yang diberikan waktu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang bahkan 30, 20 dan sebagainya. Sudah ditarik lagi oleh Allah dari peredaran. Satu itu. Waktu yang diberikan Allah pada kita enggak sama. Yang kedua, karena yang menentukan waktu itu bukan kita, ya. Walaupun kita ini masih betah tinggal di dunia ini, ya. Katakanlah mungkin betahnya itu karena duit kita masih banyak, rumah kita mewah, kendaraan kita bagus, mengkilat gagah, gitu kan. Ditambah dengan istri yang cantik, wah, apa nggak betah seperti itu tinggal di dunia ini? Tapi kalau kata Allah, waktu kamu habis, yang berlaku yang mana? Allah.
Nah, dunia ini kata Allah juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kesenangan yang sering menipu diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah beruntunglah orang yang memperhatikan waktu tadi itu. Makanya kita harus punya prinsip aji mumpung. Apa itu? Mumpung kita masih punya duit. Nanti kalau kita nggak punya duit, kita kan nggak bisa zakat, nggak bisa infak, nggak bisa sedekah, nggak bisa wakaf juga. Nah, selagi kita punya duit itu buru-buru kita, supaya pas nanti kalau kita sudah nggak ada lagi itu, kita sudah punya investasi di akhirat. Nah, itu. Ya, nah itu. Mumpung kita masih muda sebelum tua. Mumpung kita masih sehat sebelum sakit. Mumpung kita masih hidup sebelum mati. Nah ini ya. Langkah pertama supaya kita tidak rugi adalah wal asri, perhatikan waktu ya. Yang kedua, dilanjutan ayat itu, ilal ladzina amanu ya. Jadikan iman sebagai landasan hidup kita supaya kita nggak rugi ya. Iman itu bukan hanya di mulut doang ya. Karena banyak orang itu iman itu hanya di mulut doang ya. Kata siapa? Kata Allah. Al-Baqarah ayat 8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang yang berkata, amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir kepada akhirat juga, tapi sampai di mulut doang. Nggak sampai masuk ke dalam kolbu kita, hanya lip service saja. Wa ma hum bimumin, padahal mereka sama sekali bukan orang yang beriman. Sampai begitunya Allah mengatakan, Allah yang mengatakan itu ya. Nah, supaya tidak rugi tadi itu, iman itu jangan hanya diucapkan seperti itu ya, tapi dijadikan sebagai landasan hidup oleh kita. Apa untungnya menjadikan iman itu sebagai landasan hidup? Untungnya kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup di dunia tidak ada ketakutan, karena ada Allah tempat kita mengadu, ada Allah tempat kita berlindung. Walahum yahzanun, dan tidak akan diperbudak oleh kesedihan di saat diuji Allah dengan ketakutan. Karena dia akan sadar dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Karena Allah berjanji di balik kesedihan, di balik kesusahan, kesulitan, Allah berikan kemudahan ya. Jadi tidak ada ketakutan ketika diperbudak oleh kesedihan. Nah, itulah akibat iman kita jadikan sebagai landasan hidup oleh kita. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kita hidup ini ada saatnya mujur, ada saatnya kita mundur ya. Ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Ada saatnya kita maju, ada saatnya kita mundur, ada saatnya kita jatuh, dan ada saatnya kita bangun. Nah, itu sudah menjadi kesunatullah ya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada masa depan yang suram. Tidak ada masa depan yang suram dengan. Yang ada hanyalah ketidaksiapan kita menghadapi ujian dan cobaan itu ya. Ujian dan cobaan itu seperti gelombang laut yang susul menyusul ya. Dia tidak mungkin kita hilangkan, tapi bisa kita lalui. Melalui itu tidak perlu juga kapal yang besar, sampan pun bisa mengarungi lautan samudra itu ya. Kenapa itu kita lalui? Karena di sana ada sejuta keindahan yang akan menggantikan kelelahan kita menjadi kebahagiaan, insyaallah. Hanya kalau kita tidak punya landasan yang namanya iman tadi itu, saat take off ya, naik ya, kita menjadi orang yang sombong. Saat landing, turun, kita sedih. Saat naik kita lupa diri, dan saat turun menjadi orang yang putus asa.
Nah, supaya kita tidak mengalami hal yang seperti itu, perlu landasan. Landasan kehidupan adalah iman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa amilus sholihat. Isilah hidup kita ini dengan aktivitas yang soleh. Isilah umur yang ada ini dengan aktivitas yang soleh. Aktivitas bisnis kita soleh, aktivitas gaul kita soleh, aktivitas rumah tangga kita soleh. Jadi tidak hanya ibadah saja, ya. Amal juga, ya. Amal itu artinya aktivitas, ya. Ya. Jadi aktivitas dalam segala hal soleh. Oh, sholatnya merajin, tapi masih STMJ juga. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu gak betul sholatnya itu. Itu yang ketiga, ya. Wa amilus sholihat. Yang keempat, supaya kita gak rugi, kata Allah, wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan dengan landasan kebenaran. Kita hidup di dunia ini gak boleh cuek-cuekan, gak boleh. Sebab kalau kita cuek-cuekan, nanti kita digugat oleh tetangga kita, digugat oleh teman kita, oleh saudara kita. Di mana? Di akhirat nanti, ya. Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 31. Summa innakum yaumul qiyamati inna rabbikum tahtasimun. Ya. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian semua di hadapan Allah akan saling gugat satu sama lain. Si fulan misalnya sedang berjalan menuju surganya Allah, di belakang ada yang berteriak, stop. Si fulan itu memang rajin sholatnya, rajin ke pengajian, bahkan lewat di depan rumah saya pakai Innova, pakai Alphard kadang-kadang, tapi negor aja enggak, apalagi ngajak. Apa kalau saya diajak, mungkin saya ikut-ikutan juga. Gugatnya di situ, ya. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu, kita ingatkan dari sekarang. Kita ajak saja. Ikut atau enggak yang kita ajak itu urusan Allah. Ya. Maksudnya diajak Pak, ya ngajaknya jangan sekali, ajak terus, ya kan? Kan dalam Quran surah Al-Qasiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihi bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allah adzabal akbar. Kan begitu kata Allah. Ingatkan oleh kamu, jangan bosan-bosan mengingatkan, karena tugas kamu hanya mengingatkan. Kalau dia ikut atau tidak itu urusan aku, kata Allah, itu hidayah aku. Nah, itu. Jika mintanya mengumumkan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, nanti ba'da maghrib ada pengajian, kita sampaikan, ini datang satu orang nggak masalah. Hanya itu yang dapat hidayah dari Allah. Selesai tugas kita. Jadi kita saling mengingatkan dalam hidup ini. Dan yang kelima, supaya kita tidak rugi, adalah watawassaw bis sabr. Harus sabar dalam saling mengingatkan itu, ya. Kan kebanyakan kita nggak sabar. Katakanlah mungkin baru 3 kali diajak, ya sudahlah, masa bodoh. Nah, nggak boleh seperti itu. Kan kata Allah, watawassaw bis sabr. Sabar dalam saling mengingatkan itu. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 5 resep dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak rugi dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama adalah perhatikan waktu. Yang kedua, jadikan iman sebagai landasan hidup. Yang ketiga, isi hidup dengan aktivitas yang soleh. Yang keempat, mengingatkan satu sama lain dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sabar ketika mengingatkan satu sama lain itu. Tidak cepat purik, tidak cepat punung, dan juga tidak cepat emosi. Akhirnya marilah kita berdoa, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama ini.
dan memperbaikinya untuk masa-masa yang akan datang. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda. Ya Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk, berikanlah pada kami hidayah-Mu, berikanlah pada kami ketakwaan. Ya Allah Al-Muhaimin yang Maha Pemelihara, berikanlah pada kami kemauan dan kemampuan untuk pandai menjaga kehormatan kami. Ya Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, berikanlah pada kami kecukupan. Ya Allah, ya Allah Asy-Syifa'u yang Maha menyembuhkan. Di antara kami ada yang bermasalah dengan penyakit, berikanlah pada kami kesembuhan yang sebenar-benar sembuh, yang tidak mendatangkan sakit lagi. Ya Allah, ya Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun yang Kau saksikan. Ya Allah, semoga husnul khotimah dan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Ya Allah Al-Muqtadir yang menentukan, takdirkan perusahaan kami ini, PT Telkom dan Group, bersama stakeholder dan stakeholder menjadi perusahaan yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.